Halo kawan-kawan semua, selamat bergabung kembali di channel Identik bersama saya Muhammad Faisal Amin. Kita masih di kelas online Software Testing Foundations. Materi yang akan kita pelajari kali ini melanjutkan mengenai fundamental of testing yang meliputi misperceptions of testing, why software testing is necessary, dan testing to contribution to success. Silahkan subscribe, like, comment, share sebagai dukungan terhadap channel ini. Ayo kawan-kawan kita pelajari bersama-sama. Misperceptions of testing atau beberapa persepsi yang salah mengenai software testing. Yang pertama, software testing sama dengan test execution. Yang kedua, software testing hanya dynamic testing. Yang ketiga, software testing hanya validasi. Ketiganya ini merupakan persepsi yang kurang tepat. Kita akan bahas dulu yang pertama. Banyak orang beranggapan bahwa pengujian software sama dengan test execution. Apa itu test execution? Ini artinya kita menjalankan atau mengeksekusi software dan menemukan defect di dalamnya. Contoh, kita mau menguji YouTube. Kita akan menguji aplikasi YouTube. Kita mainkan videonya. Kita beri like, tambahkan komentar. Apakah berjalan? Apakah ada defect di sana? Semua aktivitas ini disebut dengan test execution. Kita dapat mengatakan bahwa test execution berarti menjalankan software untuk menemukan defect di dalamnya. Namun, ini bukan pengujian software. Ini hanya sebagian dari pengujian. Ini bukan pengujian software. Ya, test execution bukan pengujian software. Ini hanya sebagian dari pengujian software. Software testing atau pengujian software adalah sebuah proses. Ketika kita berbicara tentang suatu proses, kita berbicara tentang daftar langkah atau prosedur. Kita nanti memiliki materi tersendiri mengenai tes proses atau proses pengujian. Di slide berikutnya akan dijelaskan apa itu tes proses. Nah, tapi sekarang kita perlu tahu bahwa tes execution hanya satu langkah dalam tes proses atau dalam proses pengujian. Proses pengujian terdiri dari 7 langkah dan tes execution adalah langkah ke-6. Ini kalau kita merujuk pada ISTQB. Ya, jadi tes proses itu ada 7 langkah. Kemudian kesalahpahaman yang kedua atau persepsi salah yang kedua adalah software testing hanya dynamic testing. Banyak orang menganggap pengujian software hanya pengujian dinamis. Yang benar, pengujian software itu bisa dinamis, bisa statis. Apa itu pengujian dinamis? Apa itu pengujian statis? Ketika kita berbicara tentang pengujian dinamis, yang kita maksud adalah kita menjalankan software. Pengujian dinamis harus terdiri dari beberapa input ke sistem dan menghasilkan beberapa output. Kita menguji kode program, saya running untuk menemukan defect, baik menjalankannya di website atau di aplikasi seluler. Dalam hal ini disebut dengan pengujian dinamis. Softwarenya harus dijalankan. Jadi kata kuncinya, kalau pengujian dinamis, softwarenya harus di running. Ya, softwarenya harus dijalankan. Platformnya bisa apa saja, bisa web, bisa desktop, bisa mobile. Nah, ada juga pengujian statis. Apa itu pengujian statis? Misalnya, handphone saya misalnya. Dalam pengujian dinamis, saya harus mengaktifkan ponsel. Saya harus menelpon seseorang untuk menguji mikrofonnya. Kemudian menguji kamera. Ambil foto dengan kamera HP itu. Semua ini dianggap sebagai pengujian dinamis. Akan tetapi dalam pengujian statis, saya tidak perlu menjalankan HP tersebut. Lalu bagaimana mengujinya? Nah, mengujinya secara statis misalnya, berapa bobot dari handphone itu, desainnya seperti apa, apakah sentuhan tombolnya nyaman atau tidak. Nah, saya juga bisa membaca spesifikasi ponselnya atau HP-nya. Berapa banyak RAM yang dimilikinya, berapa megapiksel yang dimiliki kameranya,
Semua hal ini tidak perlu menjalankan handphonenya. Nah, ini disebut dengan pengujian statis. Nah, jadi begini, jika seseorang memberi kode, jika seseorang memberikan kode program, dan dia memberitahu kita bahwa kita perlu menjalankan kode ini untuk menemukan defect di dalamnya, konteksnya berarti pengujian dinamis. Jika seseorang memberi kita desain, baik desain UI, desain database, misalnya, dia memberitahu kita, dia membutuhkan pendapat kita tentang desain tersebut. Tadi UI pengguna misalnya, elemennya, lokasinya, ini disebut dengan pengujian statis. Contoh lain dari pengujian statis adalah mereview requirement pengguna. Jika kita mendapatkan requirement dari pengguna, kita baca, kita temukan masalah di dalamnya, ini juga disebut pengujian statis. Kesalahpahaman yang ketiga atau misperception yang ketiga adalah banyak orang menganggap pengujian hanya sebagai validasi. Pengujian sebenarnya terdiri dari validasi dan verifikasi. Jadi bukan hanya validasi. Apa itu validasi dan apa itu verifikasi? Dalam validasi, eh, software yang kita buat itu harus benar, ya, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, misalnya nih, kita membuat software tentang kasir, aplikasi kasir. Ketika dimasukkan barangnya, keluar harganya. Totalnya juga keluar, diskonnya keluar, ya sesuai dengan yang sudah disepakati jalan gitu ya. Itu lolos validasi, tapi verifikasi belum tentu jalan. Belum tentu apa verifikasi belum tentu lolos, bukan jalan, sorry. Tadi contoh validasi aplikasi kasir misalnya, kita scan, keluar harga barangnya, kita masukkan beberapa barang, ditotalkan dengan benar, kemudian kita keluarkan notanya, keluar nota penjualannya. Nah, itu tes validasi ya. Nah, kalau verifikasi itu bukan di sisi pengguna. Kalau validasi itu di sisi pengguna. Nah, kalau verifikasi, bisa jadi software yang tadi kita buat, itu kita membuatnya tidak sesuai standar. Misal apa nih yang tidak sesuai standar? Query-nya tidak efisien misalnya. Kemudian eh, kode programnya berantakan. Kita melakukan spaghetti code di sana. Lalu ada beberapa yang tidak kita kasih komen. Sehingga nanti kalau ke depannya kita ingin melakukan review atau ingin memperbaiki kode programnya itu akan kesulitan. Nah, jadi verifikasinya bisa jadi tidak lolos, tapi secara validasi benar. Ya. Nah, jadi verifikasi itu adalah kita memastikan membuat software dengan cara yang benar. Kalau validasi, kita membuat software yang benar sesuai dengan persyaratan dari pengguna atau sesuai dengan kebutuhan pengguna. Validasi itu banyak ke pengguna ya, dari sudut pandang pengguna validasi. Verifikasi itu dari sudut pandang pengembang. Mengapa software testing itu diperlukan? Software testing dan dokumentasinya dapat mengurangi resiko selama pengoperasian, juga akan berkontribusi terhadap kualitas software tersebut. Jadi, bisa dikatakan dengan kata lain, dengan adanya testing, kemungkinan software berkualitas itu ada. Sebaliknya, tanpa adanya testing, kemungkinan besar software yang dikembangkan tidak berkualitas. Apakah dia akan berdampak langsung atau tidak? Nah, nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian juga, akhir-akhir ini, software testing telah menjadi standar dalam pengembangan software. Misalnya, di lembaga-lembaga pemerintahan, di perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya. Nah, ini mengakibatkan testing menjadi kebutuhan. Kalau tidak ada testing, bisa jadi proyeknya tidak disetujui. Bahkan di dalam proposal proyek, biasanya testing itu akan dimasukkan menjadi satu item pekerjaan dan ada biayanya. Walaupun pada kenyataannya, apa benar item itu dikerjakan atau tidak, itu tergantung pengembangnya. Tapi secara legal sudah harus ada.
testing menjadi item yang sangat krusial sebagai standar yang harus dilaksanakan dalam pengembangan software, baik di pemerintahan maupun swasta. Walaupun dalam tanda kutip pelaksanaannya masih sangat subjektif. Seperti apa pelaksanaannya? Ada yang benar-benar menjalankan, ada yang masih setengah-setengah, ada yang nggak mengerjakan sama sekali. Mereka menganggap buang-buang waktu dan ingin melakukan penghematan biaya. Testing contribution to success. Nah, karena kita berbicara tentang pentingnya pengujian, kita perlu berbicara, kita perlu membahas tentang kontribusi pengujian terhadap keberhasilan proyek. Apa saja yang dapat dilakukan sebagai penguji agar proyek berhasil? Nah, kita memiliki 4 peran utama atau 4 tugas utama yang mungkin kita lakukan sebagai penguji. Yang pertama adalah mereview requirement, kemudian mereview desain, mereview kode, dan yang terakhir melakukan testing validasi pada produk akhir. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama, mereview requirement. Nah, jika kita sebagai tester mereview requirement, apa yang akan terjadi? Seperti yang dikatakan di sini, ya, jika kita menemukan defect requirement, ini akan mengurangi risiko pengembangan fungsi yang salah atau tidak dapat dites. Seperti contoh, ya, login misalnya. Jika kita tidak menentukan dalam requirement bagaimana login harus dilakukan, kita harus menanyakannya. Dalam kasus ini kita akan mengurangi risiko pengembangan fungsionalitas yang salah. Jadi hal pertama adalah mereview requirement, semua jenis requirement. Yang kedua adalah tester dapat berkontribusi dengan mereview desain. Kita punya desainer di perusahaan biasanya. Meski begitu, kita sebagai tester harus memiliki wawasan tentang desain. Tester perlu memeriksanya dan menyampaikan pendapatnya. Mungkin akan timbul pertanyaan, apakah tester harus mereview desainnya? Apakah berarti tester perlu mempelajari cara mendesain software? Jawabannya tidak perlu belajar ya. Misalnya tentang HTML, CSS, untuk hanya mereview desainnya. Tester bisa melakukan testing berdasarkan sudut pandang pengguna. Kemudian yang ketiga, mereview kode. Nah, ini tidak semua proyek dilakukan. Tidak semua tester bisa punya skill untuk mereview kode. Jika bisa dilaksanakan, tester akan duduk bersama pengembang atau developer saat dia menulis kodenya. Tester dapat mereview kode secara statis. Apakah itu ditulis dengan format yang benar? Apakah mengikuti standar bahasa pemrograman yang dia gunakan? Tester juga dapat menguji kode secara dinamis menggunakan teknik white box atau pengujian unit. Nanti akan kita bahas ya mengenai pengujian white box. Nah, tentu saja jika kita sebagai penguji membantu pengembang saat dia menulis kode, ini akan mengurangi jumlah defect pada kode dengan tingkat yang bagus. Kemudian yang terakhir, jadi ketika tester mereview requirement, mereview desain, dan mereview kode, apakah kita tidak perlu melakukan validasi di produk akhirnya? Tetap perlu dilakukan, ya. Nah, kita tetap perlu melakukan pengujian validasi pada produk akhir untuk menemukan defect sebelum mengirimkannya ke user. Jadi nanti kita perlu tetap melakukan validasi, testing validasi pada final produk, meskipun sudah melakukan ketiganya. Nah, namun ya kenyataannya memang kalau di perusahaan itu tester banyak berperan di yang keempat ini, ya di validation testing. Nah, jadi testingnya belum dimaksimalkan, ya. Nah, kalau untuk memaksimalkan testing perlu keempat area ini tester dilakukan, bukan hanya di final product. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan ya, kawan-kawan mungkin nanti kerja di sebuah perusahaan ya, mendapatkan pekerjaan pengujian, eh, kita kan sudah belajar nih teori software testing bahwa harus mereview requirement, mereview desain,
mereview kode, menguji software jadinya. Lalu kita nanya nih ke manajer kita misalnya, mana requirement dan desainnya, mana kodenya, itu ya. Ketika kita menjadi tester, saya ingin mengujinya. Nah, dalam kasus ini manajer kita mungkin akan mengatakan ini bukan tanggung jawab tester, ya. Dan bisa jadi perdebatan akan terjadi. Nah, kita mungkin aja ya akan ngotot mengatakan, oh, saya belajar software testing standar ASTQB bahwa tester harus menguji requirement, menguji desain, menguji kode gitu ya. Dan manajer kita memberitahu di perusahaan tidak kayak gitu ya. Kebijakan kita nggak seperti itu misalnya. Nah, siapa yang benar di sini? Tidak ada yang benar. Ya, setiap perusahaan memiliki prosesnya sendiri-sendiri. Nah, kita mengatakan bahwa ini adalah cara penguji dapat berkontribusi untuk kesuksesan proyek. Jika kita memiliki hak istimewa di dalam perusahaan dan mereka mengizinkan kita untuk memberi saran, beritahu ke perusahaan apa yang harus dilakukan. Bagaimana cara kita menguji software yang standar. Dalam hal ini kita perlu memberitahunya bahwa testing akan sangat maksimal jika dilakukan keempatnya ini. Mereview requirement, mereview desain, mereview kode, dan tentu melakukan testing validation pada final product. Nah, jadi kawan-kawan itu tadi materi kita mengenai misperception of testing, kemudian tes. Baik kawan-kawan, nah ini tadi materi kita mengenai oke. Nah, kita sudah mempelajari tiga materi ya di video ini. Yang pertama eh, misperception of testing, kemudian mengapa software testing itu diperlukan, dan yang ketiga adalah testing contribution to success. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.